Next, aku akan lanjut dengan sharing pengalamanku gitu. Nah, ini adalah aku waktu itu tes TOCFL tahun ini bulan April di Providence University. Terus salah satu alasan kenapa mau ambil TOCFL adalah untuk syarat kelulusan S2 gitu. Nah, terus pada waktu itu dapat total skornya 1295 yang artinya dapat band C1. Nah, ini adalah timeline belajarku. Jadi aku datang ke Taiwan pertama kali itu tahun 2019 dan S1 FCU di Fengche University dan itu ikut pre-major program. Waktu itu aku sama sekali nggak bisa Mandarin ya, sama sekali nggak bisa Mandarin, makanya masuk pre-major program. Jadi dari 4 tahun kuliah, 1 tahun pertama aku pakai buat belajar Mandarin, tapi uh, universitasnya uh, waktu belajarnya tetap 4 tahun. Jadi aku nggak perlu nambah 1 tahun untuk belajar bahasa plus 4 tahun kuliah. Belajar bahasanya udah masuk di 4 tahun perkuliahan kayak gitu. Jadi sangat menghemat waktu. Terus waktu tahun 2020-nya setelah 1 tahun selesai belajar Mandarin, aku masuk ke jurusan teknik kimia. Nah sebelum masuk jurusan teknik kimia itu aku juga sempat ambil TOCFL dan lulus D1 selama 1 tahun, kurang dari 1 tahun belajar Mandarin. Nah terus waktu selama perkuliahan ini teman-teman sekolahku tuh juga semuanya orang Taiwan. Aku cuma satu-satunya international students. Jadi mungkin itu juga yang lumayan membantu aku belajar Mandarin. Nah, sebelum lulus waktu itu sempat ikut mock test juga dan dapat TOCFL Band C, tapi enggak uh, bukan ujian yang sesungguhnya kayak gitu. Terus aku lanjut S2 di sekolah yang sama di Fengcia dan untuk syarat kelulusannya harus ada minimal B2 dan waktu itu aku ngambil dapatnya C1. Nah, teman-teman mungkin lumayan bertanya-tanya nih, gimana caranya belajar Mandarin kok bisa sampai C1? Nah, menurutku ini beberapa tips yang lumayan membantu lah buatku. Yang pertama adalah set clear goals. Jadi, kita harus tahu kenapa belajar Mandarin. Kita mau belajar kayak mana. Dan jelas gitu goalnya. Biar kita dalam menyusun strategi, dalam belajar itu bisa lebih jelas juga kayak gitu. Terus yang kedua lumayan juga harus uh, punya teman orang Taiwan atau at least orang yang berbahasa Mandarin gitu. Kamu orang-orang baru kenalan sama orang Taiwan karena waktu itu teman-teman kelasku semuanya orang Taiwan jadi aku terpaksa dengan sangat terpaksa harus berbicara Mandarin setiap hari kayak gitu untuk bertahan hidup kan apalagi kelas guru-guru juga ngomongnya pakai Mandarin gitu. Jadi itu juga yang Mandarinku bisa improve besar. Yang ketiga, konsisten. Karena Mandarin ini yang dipelajari nggak ada habisnya gitu. Kalau misalnya kita cuma semangatnya pas 2 hari doang, nggak bakal bisa-bisa kayak gitu. Jadi harus konsisten. Sedikit-sedikit, misalnya kita nge-set goal, setiap hari belajar 10 kata, 10 kata, tapi harus konsisten sampai akhir. Kayak gitu. Yang keempat adalah meningkatkan exposure. Exposure-nya maksudnya apa? Nah, exposure maksudnya perbanyak Mandarin dalam hidupmu. Mungkin kamu belum banyak teman orang Taiwan atau teman yang berbahasa Mandarin, tapi kamu bisa mulai dengan mendengarkan lagu-lagu Mandarin atau nonton drama yang kayak Mandarin atau membaca buku Mandarin kayak gitu. Jadi harus memperbanyak adanya Mandarin dalam hidupmu biar kamu makin terbiasa sama Mandarin, terbiasa mendengar, lama-lama jadi bisa, terbiasa melihat, lama-lama jadi bisa gitu. Terus yang kelima, mencoba berbagai macam aktivitas dan juga part-time. Kebetulan karena aku di Taiwan, part-time ini juga salah satu cara yang sangat membantu aku untuk berani ngomong Mandarin. Karena kalau ngomong sama customer kan kita harus berani menghadapi ya, harus melayani. Masa nggak bisa ngomong Mandarin kayak gitu. Jadi itu juga yang memaksa aku untuk akhirnya bisa lumayan lancar Mandarinnya. Terus yang keenam, berani aja gitu. Nah, awal-awal pasti banyak salahnya dan itu normal gitu. Aku juga waktu awal-awal banyak banget salahnya dan
diperbaiki sama temanku, akhirnya aku jadi belajar gitu. Karena kalau misalnya kita ada salah, itu malah adalah kesempatan kita untuk belajar lebih banyak lagi. Nah, terus persiapan ujian dan saran, yang pasti kalau yang mau ambil TOCFL harus istirahat yang cukup biar tetap konsentrasi dan tetap ada tenaga untuk menjawab soal-soalnya. Terus jangan lupa identitas nggak boleh ketinggalan. Terus adalah kerjakan beragam latihan soal. Karena itu juga sangat penting. Nah, kita menanya latihan soalnya ini mau cari di mana gitu, atau nggak tahu soalnya apa aja. Nah, di website ACFL banyak banget latihan soal yang bisa kalian coba gitu. Jadi itu kalian bisa prepare, bisa klik ke yang prepare for a test, terus ke mock test, terus di sini ada banyak banget soal-soal yang kalian bisa pilih, jadi bisa sesuai listening, reading, dan setiap section-sectionnya akan ada soalnya masing-masing. Jadi misalnya kalian merasa diri sendiri kurang di section mana, bisa lebih banyak latihan di section tersebut kayak gitu. Dan masih banyak lagi soal-soal yang bisa dicoba dikerjakan, band A, band B, band C, gak bisa habis. Karena waktu itu aku juga terus-terusan latihan untuk band C, karena dengan latihan terus kita akan menambah kosakata baru gitu. Terus ada juga tips and trick dari pengalamanku sendiri, itu pahami pertanyaannya baru mencari jawaban di bacaan gitu. Karena kadang kita kalau udah lihat bacaan yang panjang terus banyak kata-kata yang nggak ngerti, itu suka down kan, suka aduh kan. Jadi mending lihat dulu pertanyaannya, terus dipahami dulu, terus baru cari jawabannya di bacaan. Terus habis itu fokus menemukan kata kunci gitu. Apalagi kalau di listeningnya misalnya mereka dialognya udah panjang banget, nah kita berusaha mencari kata kunci apa sih yang lagi diomongin kayak gitu. Misal dari kata kunci itu pasti akan lebih memudahkan untuk kita mencari jawabannya. Terus yang terakhir, jangan ada yang dikosongin kayak gitu, karena akan sangat berpengaruh ke nilai akhir, jadi tetap harus dijawab. Nah, itu semua sharing dari aku, semoga bisa bermanfaat. Thank you.